beranggotakan 8 orang bernama Sela Nurma Alima, Selvia Ramadhani, Kristi Cecilia, Rizky Kurniawati, Rafina Sabila, Dinda Nur Febrina Lestari, Citra Ratnasari, Foni Aulia Renata akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem koloid. Baiklah, materi pengertian sistem koloid akan dibacakan oleh teman kami yaitu Desi Kurniawati. Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya terlarut tersebar merata di dalam fase pendispersi larut. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi yaitu sekitar 1 sampai 100 mm. Untuk membedakan antara larutan koloid dan suspensi, selanjutnya materi tentang jenis-jenis koloid akan dijelaskan oleh Selvia dan Sela. Aerosol ini merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya merupakan zat padat atau cair dan medium. Pendepresiannya berupa gas. 2. Sol merupakan jenis koloid ini mana fase terdepresinya berupa zat padat, sedangkan medium pendepresiannya berupa zat cair atau zat padat. 3. Emulasi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. 4. Hui merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. 5. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Baiklah, sifat-sifat dari sistem koloid akan dibacakan oleh Revina, Citra, dan Poni. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya bekas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Hubert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stansior, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. 3. Absorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. 4. Muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. 5. Koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa mengumpulnya koloid berbentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh permasalahan pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. 6. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. 7. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. 8. Elektroforesis, yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. 9. Koloid liofil dan liofom. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya agar-agar. Koloid liofom merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus netral.
Baiklah, yang terakhir adalah manfaat koloid dalam kehidupan yang akan dibacakan oleh Dinda dan saya. 1. Manfaatnya adalah koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. 2. Dalam industri tekstil, koloid biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. 3. Dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. 4. Dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. 5. Dalam industri makanan, keloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayonaise, dan mentega. 6. Elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasikan DNA. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.